Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada mata kuliah Geografi Regional Dunia, saya, Manisa Rahmilahi, akan membahas tentang Asia Selatan. Yang pertama ada Asia Selatan secara umum. Secara geografis, Asia Selatan berbatasan dengan Asia Tengah di utara, Asia Timur di timur, Asia Tenggara di sisi tenggara, Asia Barat di sebelah barat, dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Pegunungan Himalaya merupakan batas utara dan timur Asia Selatan, sedangkan Laut Arab dan Teluk Bengali merupakan batas selatannya. Secara geografis, sebagian besar daerah ini dianggap sebagai anak benua karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu lempeng India yang terpisah dari bagian Eurasia dan dulunya merupakan benua kecil sebelum bertumbuhkan dengan lempeng Eurasia. Berikut adalah negara-negara yang termasuk dalam Asia Selatan. Yang pertama ada India. India dengan nama resmi Republik India, ibu kota New Delhi, memiliki batas darat sepanjang 15.200 km dan garis pantai sepanjang 7.516,6 km. India memiliki beberapa sungai besar seperti Sungai Gangga, Brahmaputra, Yamuna, Godavari, dan Krishna. Sungai-sungai tersebutlah yang menyebabkan sumbernya hamparan-hamparan di sebelah utara India sehingga cocok untuk ditanam. Bahasa resmi di India adalah bahasa Hindi yang ditulis dalam aksara Devanagari. Agama di India ada Hindu 79,8% yang merupakan agama kebanyakan yang diambil oleh penduduk India, Kristen, Islam, Sikh, Buddha, Jain, agama lain, dan tak beragama. Ekonomi. Ekspor utama India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi, hasil teknik, kimia dan hasil kulit. Selanjutnya ada budaya. Masakan India mencakup berbagai masakan khas dari berbagai kawasan India. Ciri khas makanan India adalah pemakaian bumbu serta rempah-rempah beraneka ragam. Pakaian tradisional berbeda-beda menurut daerahnya di India. Tari India juga terdiri dari bentuk tari klasik dan tari rakyat. Ini adalah salah satu contoh dari masakan khas. Politik. India merupakan negara republik, pernah mengalami penjajahan Inggris selama lebih dari 300 tahun. Pada tanggal 15 Agustus 1947, India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. India dibagi kepada 28 negara bagian, 6 wilayah persatuan dan wilayah ibu kota nasional Delhi. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Dalam hal pariwisata, Indonesia merupakan salah satu dari hanya 14 negara yang bebas visa untuk memasuki India. Warga India juga mendapatkan visa turis pada saat kedatangan di Indonesia. India juga memiliki hubungan ekonomi lebih lanjut dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, di mana Indonesia menjadi anggotanya. Pariwisata di India, yang paling terkenal sekali adalah Taj Mahal. Kedua ada Benteng Mehragar, yang ketiga ada Menara Kutub, dan sebagainya. Negara kedua adalah Afghanistan. Afghanistan adalah negara dengan ibu kota Kabul. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di selatan dan timur, Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan di utara, dan Tiongkok jauh di timur laut. Wilayahnya meliputi 652 km. Bahasa Afghanistan adalah Pashtun, Turki, Turkmenistan. Agama dari Afghanistan sendiri adalah 99,7% dari penduduk Afghanistan adalah Muslim dan sebagian besar menganut mazhab Sunni Hanafi. Ekonomi Afghanistan merupakan salah satu termasuk negara miskin di dunia akibat konflik, dan negara ini bertengger di peringkat 175 dalam Indeks Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Produk domestik bruto Afghanistan tercatat sebesar 34 miliar US dollar, sementara pendapatan per kapitanya tercatat sebesar 1.150 US dollar. Seni budaya. Berbagai jenis makanan Afghanistan diantaranya adalah surba atau sup, koftas, jenis bakso, dan kabuli palau. Syariah Islam menetapkan norma-norma yang ketat tentang cara berpakaian orang di Afghanistan. Para pria biasanya mengenakan salwar kamis, sedangkan perempuan diharapkan mengenakan burqa.
Nah, ini adalah contoh salah satu dari makanan Afghanistan, yaitu kabui palau. Politik. Afghanistan terdiri dari Dewan Menteri, Gubernur Provinsi, dan Majelis Nasional, sedangkan seorang presiden yang berperan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi dari Angkatan Bersenjata Afghanistan. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Afghanistan dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik pada tahun 1954. Pada tahun yang sama, Afghanistan membangun kedaulatan besarnya di Jakarta. Perjanjian persahabatan pertama antara Afghanistan dan Indonesia ditandatangani pada 24 April 1955. Pariwisata di Afghanistan adalah Lembah Panjshir, Ban-e-Amir, Istana Darul Aman, dan sebagainya. Negara berikutnya adalah Bangladesh. Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Secara geografisnya terletak di benua Asia Selatan. Secara astronomis Bangladesh berada di antara 21,69 derajat sampai 26,64 derajat lintang utara dan 87,9 sampai 29,48 derajat bujur timur. Iklim Bangladesh bersifat tropis dengan musim dingin yang sejuk dari Oktober hingga Maret, serta musim panas yang panas dan kering dari Maret hingga Juni, musim hujan yang hangat dan lembab berlangsung dari Juni ke Oktober. Bahasa resmi Bangladesh adalah bahasa Bengali. Agama yang dianut adalah Islam 89,1%, Hindu 10%, agama lainnya 0,9%. Ekonomi. Bangladesh masih merupakan negara berkembang, meski telah dilakukan usaha berlanjut untuk meningkatkan prospek ekonomi dan demografi. Penduduk Bangladesh yang sebagian besar adalah petani ini juga menghasilkan tanaman jute, yaitu tanaman yang kulit pohonnya dapat dijadikan tali untuk karung atau goni. Sosial budaya. Bangladesh juga memiliki tradisi yang panjang dalam sastra rakyat, misalnya Maiman Singha, Gitika Takumar Jaul, atau cerita-cerita yang berkaitan dengan Gokal Barat. Musik rakyat Bangladesh sering diiringi dengan ekstara, instrumen dengan satu dawai. Instrumennya contohnya adalah dotara, dol, suling, dan tabla. Berikut ini adalah contoh dari alat musik dotara. Politik. Bangladesh merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Presiden ialah kepala negara, Perdana Menteri melalui upacara pemilihan oleh presiden, serta harus menjadi anggota parlemen dan mendapatkan kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Kabinet terdiri dari para menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri dan diangkat oleh presiden. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Hubungan Bangladesh dengan Indonesia adalah mitra di PBB dan berbagai organisasi multilateral, khususnya di penjaga perdamaian internasional 8 negara berkembang, gerakan non-blok, organisasi perdagangan dunia, dan organisasi kerjasama Islam. Pariwisata di Bangladesh yang pertama adalah Gulistan Lake Park, Jatiya Sirti Soudho, dan Cox's Bazar Beach, dan sebagainya. Yang selanjutnya, negara Bhutan. Letak astronomis negara Bhutan adalah di antara 26 sampai 29 derajat lintang utara dan 88 hingga 93 derajat bujur timur. Negara Bhutan sebagian besar terdiri dari pegunungan terjal yang tinggi dan saling silang dengan jaringan sungai yang membentuk lembah-lembah sebelum mengalir ke India. Luas wilayah negara Bhutan adalah 38.394 km. Bhutan terletak di lereng selatan pegunungan Himalaya bagian timur, terkurung daratan daerah otonomi Tibet di utara, dan negara bagian Sikkim, Bengal Barat, Assam, dan Arunachal Pradesh di barat dan selatan. Agama dan bahasa. Agama diperkirakan bahwa antara 60% hingga 75% populasi Bhutan mengikuti Buddha Vajrayana yang juga merupakan agama negara. Sekitar 25% sampai 30% adalah pengikut agama Hindu. Bahasa dari
Bhutan sendiri adalah bahasa Bhutan atau Dongka. Ekonomi Bhutan secara mayoritas bertopang pada bidang pertanian dan peternakan yang menopang kebutuhan hidup bagi 80% dari jumlah total populasi penduduk Bhutan. Untuk industri hanya terbatas pada sektor perhutanan atau kayu balok dan pembangunan villa penginapan. Seni budaya. Pakaian tradisional buat lelaki, ngalok, dan sarkop adalah gyo. Wanita mengenakan gaun sepanjang pergelangan kaki atau kira. Tari topeng dan senda tari adalah segi tradisional umum pada festival, biasanya disertai dengan musik tradisional. Ini adalah contoh cham atau tari topeng dari Bhutan. Politik. Pemilihan anggota Majelis Tinggi dilaksanakan untuk pertama kalinya pada Desember 2007, sementara pemilihan anggota Majelis Rendah dilaksanakan pada Maret 2008. Partai Perdamaian dan Kesejahteraan Bhutan memenangi pemilihan Majelis Rendah dengan meraih 44 dari 47 kursi. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dan Bhutan rupanya disambut hangat dengan antusias oleh kerajaan Bhutan dengan menetapkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama daripada kekayaan ekonomi. Pariwisata yang ada di Bhutan adalah The Kulepes, ada Kolmari, dan Taksangomba. Berikut adalah negara Maladewa. Maladewa dengan ibu kota Male adalah sebuah negara kepulauan terletak di Samudra Hindia, tepatnya berada di sebelah barat daya India. Secara astronomis, Maladewa berada di antara 1-8 derajat lintang utara dan 72-74 bujur timur. Maladewa merupakan negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Asia, yaitu hanya sekitar 392.473 jiwa. Agama mayoritas dari penduduk Maladewa adalah pemeluk agama Islam, dan agama Islam merupakan agama resmi negara. Bahasanya adalah bahasa Devi. Ekonomi. Kegiatan ekspor ikan tuna menjadi salah satu pendapatan penting di negara Maladewa ini. Sebanyak 90% dari total produk perikanan yang diekspor oleh Maladewa merupakan produk tuna segar, tuna kering, tuna beku, tuna yang diasinkan, dan tuna kaleng. Seni budaya. Musik tradisional Maladewa adalah Bodu Meru atau genderang besar. Musik Bodu Meru sangat berirama dan terasa sukar difahami. Politik. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Maladewa adalah sistem pemerintahan republik presidensil yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Presiden Maladewa dipilih secara langsung oleh rakyatnya dengan jabatan 5 tahun. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Maladewa adalah pariwisata, mengingat Maladewa sangat terkenal dengan pariwisata dan Indonesia memiliki potensi besar di bidang pariwisata tersebut. Pariwisata yang ada di Maladewa yang pertama adalah Bidayut Island Resort, Pulau Fado, dan Sun Island Resort and Spa. Nepal. Nepal yang secara astronomisnya terletak di antara 26 sampai 31 derajat lintang utara dan 80 sampai 89 bujur timur ini berada di kawasan pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Pegunungan Himalaya. Nepal dengan panjang 650 km dan lebar 200 km dengan luas wilayah 147.181 km. India mengelilingi Nepal di 3 sisi, yaitu barat, selatan, dan timur, sedangkan Tiongkok di sisi utara. Agama di Nepal adalah Hindu, Buddha, Islam, Kiran, Kristen, agama lainnya. Bahasa di Nepal adalah bahasa Nepal. Ekonomi. Di bidang perekonomian, Nepal merupakan salah satu negara terkebelakang atau negara yang perekonomiannya kurang berkembang, dan sekitar seperempat penduduknya berada di garis kemiskinan. Beberapa komoditas pertanian utama bagi perekonomian Nepal adalah kancang-kancangan, beras, jagung, gandum, umbi-umbian, jute, susu, dan daging kerbau. Seni budaya. Makanan tradisional Nepal adalah dio, yang banyak ditemukan di daerah pegunungan
pangan, yaitu puding yang terbuat dari gandum atau jagung. Nah, ini adalah gambar dari Dio itu sendiri. Yang kedua, di Nepal pun memiliki manik tradisional bernama Nepal beads. Nepal beads atau dalam bahasa Indonesia artinya manik-manik dari Nepal adalah ornamen tradisional unik yang sering digunakan oleh para wanita. Nah, ini contohnya. Ya, adalah kalung tayo, salah satu bentuk dari Nepal beads. Politik. Nepal yang sebelumnya merupakan negara monarki konstitusional ini berubah menjadi negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer pada tahun 2008 setelah pemilihan umum April 2008. Kepala negaranya adalah presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali oleh Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Sejak hubungan diplomatik ini dibuka pada tahun 1960, kedua negara tidak mengirimkan duta besar yang tinggal menetap, baik di Indonesia maupun Nepal. Indonesia hanya membuka konsulat kehormatan di Kathmandu. Pariwisata. Pariwisata di Nepal yang pertama ada Bodhanath, yang kedua Garden of Dreams, yang ketiga Durbar Square, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada negara Pakistan. Secara astronomis, Pakistan berada di antara 20 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara dan 66 derajat sampai 75 derajat bujur timur. Pakistan yang memiliki luas wilayah sebesar 790,95 km ini berbatasan dengan Afghanistan dan Iran di sebelah barat, sedangkan di sebelah timurnya berbatasan dengan India. Agama yang dianut di Pakistan adalah Islam 96,4% dan agama lainnya 3,6%. Bahasanya adalah bahasa Urdu. Ekonomi. Industri yang menopang perekonomian Pakistan diantaranya adalah industri tekstil dan pakaian, jadi industri pengolahan makanan, farmasi, bahan konstruksi, produk-produk kertas dan pupuk. Beberapa komoditas pertanian penting dihasilkan oleh Pakistan diantaranya seperti kapas, gandum, tebu, buah-buahan, sayur-sayur, telur, susu, sapi, dan kambing. Seni budaya. Kaligrafi dalam bahasa Arab adalah salah satu keterampilan paling menonjol yang ditemukan di banyak bangunan lokal dan situs hiasan dinding, seperti karya tembaga, lukisan, dan ukiran kayu. Politik. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Pakistan adalah sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer. Dengan sistem pemerintahan tersebut, kepala negara Pakistan adalah seorang presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh lembaga pemilihan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI dan kelompok D, 8 negara berkembang. Pakistan memiliki kedutaan besar di Jakarta, sedangkan Indonesia memiliki kedutaan besar di Islamabad dan konsultan jenderal di Karachi. Berikut adalah pariwisata yang ada di Pakistan. Yang pertama adalah Lembah Nilem, yang kedua ada Bukit Mure, yang ketiga adalah Sandur Pass, dan sebagainya. Negara selanjutnya adalah Sri Lanka. Sri Lanka yang secara astronomis berada di antara 5 derajat sampai 10 derajat lintang utara dan 79 derajat sampai 80 derajat bujur timur, berbatasan dengan Laut India di sebelah barat, laut dan utaranya, sedangkan di sebelah barat dayanya berbatasan dengan Maldives. Pada umumnya Sri Lanka memiliki iklim yang tropis, adanya angin musim dan berbagai bentuk relief di beberapa tempat menyebabkan jumlah curah hujan beragam di antara daerah satu dengan daerah lainnya. Agama yang dianut Sri Lanka adalah Buddhis atau agama resmi 70%, 70,2%, Hindu, Islam, Katolik Roma, Kristen, dan agama lainnya. Bahasanya adalah bahasa Sintan dan bahasa Tamil. Ekonomi. Sektor industri menyumbang sekitar 30,9% dari total pendapatan domestik bruto. Beberapa industri penting Sri Lanka diantaranya seperti industri pengolahan komoditas pertanian, seperti karet, teh, kelapa, tembakau, telekomunikasi, asuransi, perbankan, pariwisata,
perkapalan, tekstil, semen, pengolahan minyak, konstruksi, dan jasa teknologi informasi. Seni budaya. Kesenian gading di Sri Lanka merupakan salah satu industri kesenian tradisional di negara Sri Lanka. Industri kesenian gading Sri Lanka memiliki sejarah panjang, namun asal-usulnya belum dimengerti dengan baik. Ini adalah contoh dari sisir gading. Yang kedua ada Sri Lanka juga memiliki seni yang membela diri yang sering disebut Anggampora. Nah, ini adalah contoh dari Anggampora itu sendiri. Politik. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Sri Lanka adalah sistem pemerintahan republik presidensial, yaitu sistem pemerintahan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang menjabat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode kedua. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Kedua bangsa membentuk hubungan diplomatik pada tahun 1952. Indonesia memiliki sebuah kedaulatan besar di Kolombo, sedangkan Sri Lanka memiliki sebuah kedaulatan besar di Jakarta. Pariwisata yang ada di Sri Lanka diantaranya ada Kandy, Unawatuna, Nuwara Eliya, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang Asia Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.